bermula dari saya sendiri bisa, lalu mengajari orang lain. Dari sisi marketing, saya ngajarin orang lain karena banyaknya permintaan yang sudah tidak bisa terpenuhi. Kita paroki bisa dibilang paroki desa, kita di sisi barat Yogyakarta. Nah, karena di paroki Klepu ini, Mas, itu sudah menjadi kengirian orang-orang paroki di luar sana. Halo para sedulur, kembali lagi bersama YouTube-nya Komsos Pepak. Kali ini di podcast Ngangsu bersama saya, Joshua Godonyo. Nah, kali ini kita berkunjung ke galeri pernak-pernik rohani namanya Holy Mary. Langsung aja, cus, kita lihat-lihat. Halo para sedulur, kembali lagi bersama YouTube Komsos Pepak. Kali ini di segmen Ngangsu bersama saya, Joshua Godonyo. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di pendopo Masbu, tepatnya itu di lingkungan Emmanuel, Desa Sejati Tokan, Sumberarum, Moyudan, Sleman. Seperti yang ada di video awal tadi, kita sedang berada di sebuah galeri pernak-pernik rohani yang sangat keren tadi. Para sedulur, apa ini dengan penasaran ora? Nek penasaran langsung saja, kita sudah bersama ownernya. Nah, sudah bersama kita Mas Bu. Halo, apa kabar Mas Bu? Puji Tuhan, kabar baik Mas. Mas Bu ini aslinya sinten toh Mas Bu niku jenengan? Nama lengkapnya? Oke, terima kasih. Nama lengkap saya Albertus Edi Triasmoko. Cuman memang lebih familiar dikenal dengan Mas Bubu. Mas Bubu. Ya, bisa panggil saya dengan Mas Bubu saja. Ya, Mas Bubu. Nah, langsung mawon Mas. Yang tadi itu galeri atau bisa diceritakan secara singkatnya yang tadi banyak banget, ada rosario, terus ada lilin, patung itu. Ya, dibilang galeri, gudang, warehouse, toko, home shop, apapun namanya, kenyataannya seperti itu. Itulah jualan saya. Jadi pernak-pernik, perlengkapan, benda-benda rohani, lebih ke devosional, dan juga semuanya perlengkapan gereja. Jadi lebih ke toko grosir online, Mas. Oh ya, online. Jadi di situ bisa dibilang warehouse boleh, gudang boleh. Jadi kalau mau datang mersani, melihat, tanya-tanya, cari sesuatu, sangat welcome. Yang penting janjian dulu karena kita di rumah bukanya tidak seperti toko-toko di luar jam sekian gitu. Kita monggo aja, mau datang malam juga lebih oke. Begitu. Bikin sendiri Mas? Semuanya kita masukin. Jadi ada yang bikin, rosario kita buat sendiri. Jadi memberdayakan ibu-ibu lingkungan sekitar sini aja. Jadi mereka tidak buat di sini, bawa pulang, terserah mau sambil ngomong, nonton sinetron, itu senyamannya. Lalu assembling juga bisa. Jadi salib-salib kami nanti kan salib aneka ukuran, aneka bentuk, lalu korpusnya juga macam-macam, kita assembling di sini. Jadi berbagai macam lantai produksi. Juga ada patung-patung rohani, perlengkapan
misa itu kita semacam kayak MOU tidak tertulis dengan pengrajin-pengrajin. Jadi ketemunya di sini. Bisa dibilang pengepul ngoten mboten? Kasarnya begitu bisa. Oh iya, bisa. Jadi mempermudah sebenarnya mempermudah customer yang akan mencari. Jadi mencari ABC tidak perlu di banyak tempat, semuanya hanya ada di satu tempat ini. Bisa dibilang one stop Rosario shopping, itulah. Namanya Holy Mary Rosari. Nah, Mas Bro, kalau kita boleh flashback sebentar, sejarah awal Holy Mary Rosari ini gimana? Oh ya, kalau sejarah panjang ya. Ya, memang menarik. Ya. Pastinya saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi penjual rosario, tidak pernah berkeinginan untuk menjadi tukang alat misa dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan profil saya sekarang tinggal di lingkungan Emmanuel Sejatiluhur ini, orang tua asli sini, cuman saya memang lahir sudah di Pulau Seberang, lahir di Pulau Sumatera, ada di Kecamatan Belitang, itu ya pedalaman Sumatera Selatan lah. Nah, lahir di sana, sekolah, lalu melanjutkan studi di Jogja ini. Lalu ketika sudah besar, seringlah kita liburan mudik. Ya, mudik. Nah, mudik itu ya biasalah bawa oleh-oleh ke Jogja. Nah, satu juga oleh-oleh yang nggak pernah tertinggal itu barang rohani. Entah itu rosario, entah itu salib, atau hiasan rumah. Itu hanya untuk rumah aja. Untuk rumah aja. Awalnya, gengsi mas, wah, masa dulu sekolah batu, oleh-oleh ngomong gini, wah, kan ketok keren mas. Nah, ketika dipajang di rumah, Natalan lah, ada tamu apa dan sebagainya, pengen, mas, tolong saya pengen itu, ya tahun depan ya, tunggu saya pulang lagi, mesake banget kan mas, mesake banget. Nah, awalnya itu, lalu kok semakin sering, mas belikan ini, lalu saya kirim, karena saya udah nggak bisa pulang setahun berapa kali gitu, lalu saya kirim, ya, kok saya mencoba mengembangkan di sini. Oke lah, bagaimana kalau saya jualan di sini? Nah, disitulah mulai. Itu masih sambilan mas, masih sambilan. Saya juga bekerja formal waktu itu. Dulu juga kantoran PKI ya, pokoknya enggak ya mas. Oh, makan isu mulai sore ya, malamnya bikin rosario. Saya pengrajin mas. Oh, berarti saya juga pengrajin. Nggak cuman istilahnya ngumpul, ini ya juga homemade ya mas? Iya, karena bermula dari saya sendiri bisa, lalu mengajari orang lain. Dari sisi marketing, saya ngajarin orang lain karena banyaknya permintaan yang sudah tidak bisa terpenuhi, suplai tidak bisa terpenuhi, sehingga saya harus membuat lebih banyak. Saya sendiri belajar, lalu mengajari banyak orang. Nah, dari situ, oke dah, saya kembangkan di sini. Singkat ceritanya kok berjalan, sehingga membuat saya stres mas. Saya mau melanjutkan usaha, memilih itu, atau melanjutkan ngantor. Ya, itulah. Kan itu gambling mas. Kantor yang sudah tetap dengan finansial tertentu, apa yang melatar belakangi mas kok terus yowes aku tujuan baik, ya udah aku tak fokus ini, apa itu yang kira-kira yang melatar belakangi kok tertarik? Kalau dari sisi bisnis jelas ada uangnya mas. Iya. Jelas ada uangnya, itu yang sangat menarik. Kedua, hobi dan aktualisasi diri. Saya senang membuat sesuatu, dan saya kok membuat rosario bisa, dan itu unik dan tidak banyak orang bisa. Nah, itu dari bisnis potensinya besar, sehingga kalau membuat rosario itu yang bisa hanya Mas Edi. Nah, itu potensi. Nah, terus satu, uang itu, hobi, aktualisasi diri. Sebenarnya sudah dua itu. Kalau di breakdown nanti memang banyak hal-hal kecil yang memang saya menguatkan di situ. Yang jelas bebas bertanggung jawab. Saya mau buat rosario jam 12 malam, mau saya selesaikan awalnya bulan, tidak masalah, ya itu kan. Terus sono, itu. Terus nanti intinya lebih bebas saja. Nah, ternyata itu panggilan hati mas. Panggilan hati, meskipun sempat melalui proses yang pressingnya tinggi, ya zaman dulu lah, keinginan orang tua
le yo nek iso kerja syukur metu berdasi pakai mobil sedan ya itu klasik ya, itu sudah saya coba, cuman dengan pendampingan spiritualitas juga, artinya entah berdoa, mohon petunjuk dari relasi teman-teman, itu membuat saya yakin oke, stop dalam artian oke, tidak bekerja formal, menekuni. Nah, barulah fokus sampai sekarang. Kan sebelum transisi, kalau ada masa transisinya dari kantor terus ke bisnis gitu Mas, mesti ada ketakutan yang wah kira-kira itu berhasil nggak ya? Pasti, pasti. Mas Bobo mengalami itu juga? Pasti, saya mengalami itu dan sering. Nanti lebih banyak itu pressing dari luar. Jadi niat, kata hati, panggilan hati, kreativitas, aktualisasi diri itu dihadapkan dan dipadukan dengan komentar, tuntutan sosial, keluarga misalnya. Oh alah, tak sekolah ya bado dhuwur-dhuwur kok ming tukang bayar sayur. Belum juga misalnya malah teman-teman dekat, keluarga. Apa ya kuwi kok ana duwite. Nah, itu terus apa ya iso hubungan iki gaweanmu ki apa? Ya, itu Mas, itu. Ketakutan seperti itu ya. Itu bisa diatasi dengan relasi. Itu Mas Bu muda dan sekarang masih muda loh Mas. Pasti belum berkeluarga. Itu sudah berani gambling. Aku usaha. Iya, usaha. Untuk galeri ini apa toko ini itu dari dulu memang di sini atau ada sebelumnya ada di mana atau langsung fokus di sini bikinnya? Kalau tempat dulu saya retail Mas, murni retail. Saya mengambil jual lagi dan saya lakukan sendiri dalam jumlah yang masih sangat minim. Oke, perkembangan singkat cerita perkembangannya baik meskipun sempat terjadi kegagalan, misalnya buka kios merugi, terus buka usaha lain juga, ada usaha lain merugi. Nah, disitulah sisi spiritualitas saya libatkan. Jadi ya harus memang yang saya alami begitu, mencari kehendak Tuhan tuh apa sih atas diri saya. Nah, makanya tadi kata hati tok nggak cukup. Dari relasi mungkin kita semacam diterangkan ini loh. Nah, tinggal kita mungkin ada intuisi juga, perhitungan, analisa, nggak serampangan ya. Nah, itu semakin menguatkan dan terus pokoknya mantep. Tapi jangan hanya diam terus prosesnya standar, harus kerja keras juga. Nah, tempat di sini dan dari dulu juga di sini, hanya bedanya itu tadi Mas, online-nya. Kalau Mas Bu tadi bicara mengenai kerugian, buka ruko dan nggak berhasil, berarti ada suka duka tersendiri loh Mas. Oh iya. Banyak sukanya atau banyak dukanya ya? Kalau saya pasti banyak sukanya. Apa Mas contoh yang menggembirakan dari buka Rosemary ya? Ada dua hal Mas gembira itu dari yang terlihat sama yang di sini. Oh, dari hati ya, gitu sih. Yang paling ketok ya Mas gembira itu ketika orderannya banyak. Nah, iya dicari Mas. Iya. Orderannya banyak. Dukanya itu sebenarnya tidak semata-mata kok duka, cuman itu ada sesuatu yang harus kita bayar untuk mencapai kesukaan itu. Nah, contohnya misalnya, Mas ada orderan Rosario 100, dulu saya masih buat sendiri toh. Oke Mas, gawe nyenuk, wah nanti jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu tidak ada tekanan. Nah, saya kerjakan dengan senang, dengan ikhlas, itulah sukanya. Lebih suka lagi ketika saya kirim, saya berikan, Pak, Bu, Romo, Suster, ini pesanannya gini. Oke, terima kasih, dibayar. Ketika pulang, waktu itu belum WA, masih SMS, iya Mas, terima kasih ya, pesanannya bagus banget. Nah, itu cas Mas, obat, ditambah lagi cuan pasti. Nah, itu dua sisi itu Mas. Jadi
pastinya pinter-pinternya juga kita, oh ada sesuatu yang menyakitkan itu, bagaimana kita menyikapi, ben loro tetap loro, tapi cara pandang kita terhadap kesakitan itu, benda kesakitan itu yang bagaimana harus kita cari lagi. Loro tetap loro neng kudu bangkit. Mas Pul 2021. Buat mahal itu. Nah itu. Kalau dari Holy Mary sendiri Mas, segmennya itu wah ketok ya wis gede sih. Itu segmennya baru di paroki sini atau sudah dari banyak gereja yang pesen atau dari mana aja? Oke, lebih ke jangkauan pasar ya. Sampai saat ini puji Tuhan seluruh Indonesia kita mampu. Seluruh Indonesia itu dari segi tempat. Dari sisi jumlah kita karena grosir ya, sudah saya siapkan sedemikian rupa, jumlahnya banyak. Karena yang kita layani itu toko-toko rohani dan souvenir. Itu pokok di situ. Jadi bayangkan saja kalau satu toko suruh ngisi dan ada berapa toko, dan seluruh Indonesia pastinya, tidak kelompok di mana itu kita ready, dan souvenir misalnya memulai wedding atau misa syukur di luar masa pandemi seperti ini kan pastinya sering toh ada misa dapat souvenir apa, pemberkatan rumah, memulai. Nah contohnya seperti itu. Jadi jangkauannya kita sudah seluruh Indonesia, bahkan sudah mulai ke internasional meskipun belum dalam jumlah banyak. Malaysia sudah kita sambangi ya, itu kalau jangkauannya. Nah ini ada snack ini dari dapur sejati, linknya ada di bawah ini. Monggo Mas Bu. Oh iya, coba ini mari ini seret kamu biar Mas anget-anget. Nanti bisa di follow, linknya ada di bawah. @dapur sejati. Ada berbagai macam snack, terus ya makanan-makanan. Pantau aja IG-nya. Lanjut Mas Bu. Ya, mari Mas. Untuk Holy Mary itu range harganya mulai dari berapa sampai berapa Mas Bu? Oh iya, kalau range harga untuk all produk kita mulai dari ribuan rupiah ada. Ribuan rupiah ada. Jadi ya yang masih sekolah-sekolah mungkin mau gelang-gelang harga 3.000 ada, 2.500 ada. Kami kita sekolah biasanya sing iki kapelan, mau kapelan, mau sageng, ada namanya. Pokoknya yang berbau aksesoris rohani dari yang ribuan di bawah 5.000 ada, sampai yang nanti rosario lebih mahal, salib-salib, patung-patung, dan peralatan misa yang jutaan Mas juga ready. Jadi semua segmen kita welcome. Ya, kita sediakan di Holy Mary. Kalau macam-macamnya Mas? Macamnya banyak banget kok. Banyak pakai banget. Ya. Jadi basicnya devosi ya. Devosi, salib, rosario dan patung. Nah, rosario itu juga turunannya nanti ada untuk kalung, gelang pun nanti salibnya bermacam-macam. Salib ada salib gantung, salib duduk, bahannya ada kayu, ada yang logam dan sebagainya. Lalu patung aneka jenis dan warna, ukuran itu juga ready. Bahkan kita juga kalau mau buat patung yang 20 meter gimana, tim kami siap. Ya. Terus kaitannya dengan tadi Mas, kok menarik kalau misalnya ada yang harganya mungkin bisa dibilang murah. Jadi kan kalau murah nanti anak-anak muda, sing masih pelajar, sing sangu kan ya. Ada apa ya, semacam aku tak tuku minimal gue iki rosario cilik tak ngene. Bagaimana menanggapi bukan bagaimana menanggapi, tapi bagaimana strategi Mas Bu untuk meraih segmen cacah sekolah, cacah nol. Minimal kan duwe kalung rosario kan berarti yo kanggo lah gitu kok. Dari cacah nol iki dungo. Ya, oke. Kalau strategi marketing pada basicnya kan kami online ya. Online kita ada web.
lalu sosmed juga pakai. Jadi marketplace juga ada nanti, tapi marketplace langsung di handle oleh reseller. Jadi kami nggak terjun langsung, nanti bisa dibelanjakan lewat itu. Lalu kita kadang juga ikut membantu acara-acara OMK. Pastinya kan majikan kita juga OMK ya, atau tentunya anak-anak yang Kristiani itulah mengenalkan, bisa kita kasih gift, kita kasih door prize ya, lalu nama kita ada di situ. Oke, kalau mau nyari di sini kadang, tapi memang untuk anak-anak pelajar daya belinya kan hanya untuk suka-suka ya, misalnya aksesoris tadi paling beli 1-2 ya heboh-heboh lah gitu. Nah nanti untuk yang market serius itu sudah kutip pastinya tetap lewat web secara profesional. Iya, lewat web. Tapi Mas, itu kan kalau misalnya anak-anak muda, tapi kita sing di Rosario sing sok gawe sok Rosario lagi kan. Oh, saya wah ini jadi buka kartu Mas. Ya masih tempo-tempo lebih banyak kita malah ke detail produk. Terlalu sibuk bikin, terkadang lupa ndonga ya. Melupakan apa dilupakan nggak ngerti Mas. Tapi nggak usah ndonga pun jenengan wis teko sesuk swarga. Oh ya. Gawe wong-wong do ndonga kan wis nek ora ndongakake tepat. Iya. Ya itu yang saya bilang, kita membuat sukanya seperti itu. Jadi terus terangnya saya memang bukan orang yang selalu rajin berdoa. Lalu kalau kita ngantor mungkin ada tamu, keluarga atau relasi ziarah rohani ke Gua Maria, senjang-senjang, mereka berdoa. Saya ngisi di tokonya Mas. Nah itu apa yang tidak ada, mungkin ada yang unik kok saya belum punya lah itu. Jadi kita titip, mohon nanti doakan kami juga ya lah seperti itu. Kalau Sendang Jatiningsih itu kan masih dalam lingkup paroki Klebu ya Mas. Ya. Gereja itu punya dampak apa buat Mas? Kalau gereja secara spiritual pastinya tidak usah berdampak, itu pun pasti saya libatkan seperti di proses di awal. Jadi apalagi ya orang ketika jatuh kadang baru Tuhan gitu kan ya saya cinta ya, betul. Nah bagaimana saya melibatkan itu di awal tadi Mas. Jadi ketika ada kepentokan, ketika ada kejatuhan, ya nggak usah lama-lama. Kalau kita butuh jawaban cepat, saya pribadi libatkan Tuhan di situ. Jadi pastinya saya tidak munafik bahwa saya butuh orang lain. Orang lain itu bisa keluarga, teman, relasi, biarawan-biarawati, tergantung. Ya, dulu saya awalnya di sini untuk berhenti di formal itu stresnya sudah menyendiri. Dibantu juga ada yang membantu. Sumene. Nah, pokoknya itu. Itulah kita libatkan gereja. Secara fisik, ya Gaule juga sering di gereja Mas. Nah, itu pastinya kita bukannya yang rajin, tapi saya mengkondisikan ketika nih gereja, ya kita berjingraan, enggak toh. Nah itu makanya saya mengkondisikan. Jadi kalau enggak seperti itu, ya nanti akan liar sampai kutip. Misalnya bisnis saya seperti ini, nanti untuk mencari jawaban yang keterlibatan gereja secara gereja, ya tidak langsung, tidak saya lakukan secara sengaja sudah tiap hari. Saya libatkan melalui jenengan, melalui teman-teman, siapapun, ya. Apalagi saya menyanyi ya, itu ada banyak yang mengenal saya sebagai bla 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 bla. Lah itu lagi-lagi tadi Mas, panggilan hati. Ya, itu. Terus kalau misalnya Mas Bukan di sini sudah melawan Buana Busana kembali, OMK daerah sini Mas, ada nggak yang tertarik untuk aku tak niru Mas gue tak ajar-ajar lu ono kan? Kalau yang datang sebatas sounding ya ada sih, tapi nggak ada follow up. Kalau saya Holy Mary sendiri sebenarnya sudah menawarkan membuka diri, terbuka, tapi jelas core-nya di bisnisnya. Jadi biar OMK itu juga berdaya dari sisi ekonomi.
karena saya percaya diri bahwa ini memang potensial. Ayo cah, digawe ini loh, ini. Itu biar apa? Gadget-gadgetmu tuh rame nggo galau-galau. Gawe status nek pas jatuh cinta tok. Engko pas putus hilang ganti nomor. Wah, itu kan. Nah, jadi terus terang saya fokus ambil di core bisnisnya. Jadi cah iki iso nggo golek duit. Carane ngene. Sebenarnya bukan cara baru. Anak-anak OMK pastinya ya sudah dengan kapabilitas dan kemampuan yang mereka punya itu tinggal dikembangkan aja. Karena OMK juga nggak buta teknologi. Nah, apalagi justru malah sumber kemajuan teknologi kan anak-anak muda itu. Tapi Mas, gimana caranya kan sejauh yang Mas lakukan kan wis menawari terus tapi kalau follow up ya. Ada trik khusus apa sing sesuk ya tak lakuke ben OMK juga ikut. Iki lumayan loh bisnis loh. Sing berbisnis anak muda. Ya, saya kira di awal yang tadi saya kemukakan bahwa daya tariknya di mana? Ketika di situ dapat uangnya cepat, saya sih yakin Mas. Wah, ternyata loh. Lah aku sonding apa sih? Langsung untuk orderan ini. Bener duit iki kena ngopi-ngopi. Lah, itu saya kira yang lagi-lagi yang kami fokuskan ada di core bisnisnya. Nah itu yang nggak cepat didapat oleh anak-anak OMK, apalagi mindset dan mentalitas mereka kan masih ingin sesuatu yang cepat. Nah kalau mau berproses sebenarnya saya prosesnya saat ini sebenarnya memanen dan tapi tetap berproses juga. Prosesnya saya online sudah ya 2012 Mas. Holy Mary itu 2012 itu go online. Sebelumnya sudah. Kalau Holy Mary itu dari tahun berapa Mas? Awalnya itu yang ketidaksengajaan itu. Lalu ketidaksengajaan itu saya mulai bawa itu masih 2003, 2004. Lalu 2006 saya mulai membuat sendiri. Itu masih saya bekerja. Nah itu tuh proses 2012 online. Lalu saya fokus di online-nya. Keluar sing di HW. Nah, langsung fokus di situ. 2012. Nah, yang belum disinggung di situ memang ada modalnya, Mas. Yang ngomong-ngomong modal nanti banyak. Modalnya ada dua, jadi yang terlihat dan yang tak terlihat. Nah, itulah. Nanti mungkin next time permodalan di bisnis. Ini dari saya pribadi ya, Mas. Oh ya. Kira-kira Mas Bu itu bersedia nggak kalau misalnya jadi pembicara ataupun konco-konco OMK sing wah kita tak nyinau Mas Bu ya gelem ora Mas? Tergantung bayarannya Mas. Wah ini juga ya. Itu sebenarnya saya sangat terbuka. Jadi versi guyonnya satu meja saya hargai 10 juta. Terserah mau dirubung wong pira. Dirubung wong siji dadi privat. Dirubung wong loro mangi tonan, nah ini kan berbagi. Dirubung wong 5, ya aku jadwalin rono. Nah itu logikanya seperti itu gambarannya. Tapi saya sangat open, terlebih untuk OMK biar kesannya OMK nek golek dana itu bukan kurang bekas Mas. Tapi tetap boleh kurang bekas. Cuman image itu biar tidak terlalu melekat OMK seluruh Indonesia. Saya kira nek golek dana golek orang bekas lah itu dia. Baju bekas. Nah, itu betul. Sangat open Mas, sangat open. Nah itu poros dulur. Jadi Mas Bu itu sudah membukakan diri. Semisal poros dulur berkenan sinau jaluk ilmu, Mas Bu sudah siap. Gitu ya Mas? Iya, betul sekali. Selama dari 2012 yang sudah mulai online tadi Mas, 2012 ya. Banyak sekali perjalanan tuh Mas tentunya. Pelajaran apa yang didapat dari situ Mas? Pelajaran itu kalau core-nya bisnis itu pasti fokus. Di dalam fokus itu ada disiplin konsisten. Jadi mentalitas yang saya bangun adalah begini, jangan menolak, jangan menghindari kotor, tapi mampukan dirimu untuk membersihkan. Nah, jadi ya secara lugas jelas. Wah, lewatnya kono becek-becek, nggak usah dilakukan aja. Jalankan. Ini bagus sampai sini. Nah, itu jawab. Nah, itu secara lugas seperti itu. Secara
mendalam, nanti ke spirit apa niatan dan sebagainya, memang butuh penguatan Mas, butuh penguatan. Dan relasi jangan lupa, tetap relasi itu harus, baik relasi keluarga, pertemanan, peer group, lalu komunitas. Itu sangat, saya bisnis, core-nya di online, oke, harus punya komunitas online. Ya nek macan gaule karo macan kuwi ya kalau kudu. Ning bukan berarti macan iki ora gaul karo kucing, apa gambarane gitu Mas. Berarti aku wis bener iki kumpul nek ana wong sukses, ya, kumpul wong sukses. Amin. Kebetulan sukses. Amin. Nah, di apa ya Mas? Di sekitaran Paroki Klepu itu banyak, ada beberapa OMK, ya banyak sih Mas. Dan sing do pengusaha-pengusaha iki banyak. Sing yang mereka tuh berbisnis tuh banyak. Nah, mungkin Mas Bu bisa ngasih tips dan trik berbisnis yang menggereja apa gimana? Berbisnis ala saya gitu Iya, aja ya. Oke. Ya, bukan wejangan sih, kok kayak Mbak Kakung aku mah kayak wejangan. Jadi, share bisnis yang sudah saya lakukan selama ini, jualan benda rohani online. Jadi, saran sharing yang bisa saya berikan terutama untuk teman-teman OMK itu nggak usah repot untuk mencari sumber daya untuk menjalankan bisnis bla 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 di lingkungan kita aja. Itu pemberdayaan lingkungan sekitar, itu yang saya lakukan. Jadi teknisnya saya didukung oleh beberapa pengrajin, hanya ibu-ibu sekitar sini kita ajarin, kita kontrol, kita lakukan. Lalu itu hanya optimalkan sumber daya sekitar. Kedua, manfaatkan teknologi. Nah, dalam pemanfaatan teknologi itu tidak hanya online, tidak hanya handphone, gadget dan sebagainya. Itu nanti pasti anak-anak OMK akan lebih, justru itu nanti saya pengen menggandeng kaitannya dengan perkembangan teknologi. Mungkin yang saya sudah nggak update, anak-anak OMK mungkin lebih update. Nah, kita bersinergi gitu. Lalu konsistensi itu yang masih kadang sulit. Kepinginannya Mas ya, pengen tulang sih. Nah, itu lagi-lagi tidak dilarang, tapi benang merahnya apa? Nah, tulang oleh ini kalau tujuannya. Nah, betul. Kalau ngopi senang-senang buang duit, bagi saya itu orang kita menghabiskan uang tuh kadang penuh perhitungan. Untuk piro, perlu dijajaki sampeyan. Nah, itulah sisi konvensionalnya di bisnis saya. Jadi tadi kaitannya dengan itu tuh pembukuan. Itu mungkin next ya, bisa kita bahas lagi. Jadi kembali ke saran itu, manfaatkan aja sumber daya sekitar. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada sumber daya di sekitar yang bisa dioptimalkan? Ya gaul, dolan, serawung. Nah, serawungnya apa? Oh, si Mas kae kok isone iki. Nek wis serawung pepet, PD, gaul, supel. Ora ming nunggu disamperin, ya ada kalanya itu mungkin someday bisa dilakukan. Kalau memang butuh istirahat, tarik diri mundur dulu. Butuh apa sih, lalu evaluasi. Nah, sarannya itu karena di Paroki Klepu ini Mas, itu sudah menjadi kengirian orang-orang paroki di luar sana. Mas yang buat iri? Wah, buat saya itu saya benar-benar ya bisa dibilang surga kecil juga. Kita paroki bisa dibilang paroki desa, kita di sisi barat Yogyakarta. Nah, jangkauan paroki kita luas, tanah, kebun, sumber daya ekonomi dan SDM-nya macam-macam. Nah, banyak titik-titik produksi A, produksi B. Disitulah kesempatan kita OMK hadir untuk menjembatani. Dalam rangka menjembatani itu, disitu ada bisnis. Wis pasti kok untuk hati Mas, kaitannya dengan gue. Ditambah lagi apa? Para pelaku-pelaku produksi itu tidak fluent, tidak begitu oke dalam hal marketing. Disitulah OMK masuk. Itu saling menguntungkan. Nah, ini produsen ini
marketingnya OMK. Nah, betul. Jadi saling bersinergi. Betul, gitu ya. betul. Mau dikelola secara organisasi OMK atau secara pribadi-pribadi, saya nggak masalah. Yang penting secara ekonomi itu menguntungkan. Core saya ekonomi ya, pokoknya beli duit mas. Berkoro duit buat lu sumbangan, harus buat jajak ke kancane, terserah itu. Oke, terima kasih atas waktu untuk kita. Jadi untuk teman-teman semuanya, kami Holy Mary Rosari adalah penyedia perlengkapan benda-benda rohani. Kami melayani seluruh Indonesia untuk toko rohani dan souvenir. Kami ada di toko online, itu ada di jualrosario.com. Nanti bisa dikepoin di situ, bisa di scroll banyak di situ, banyak pilihan, ring harga dan pilihan produknya banyak. Lalu bila teman-teman ada yang masih ingin menindaklanjuti atau ingin tahu lebih banyak, kami membuka diri untuk nanti tanya-tanya baik tentang produk atau tentang bisnisnya, terutama di bisnis online-nya. Kami terbuka, monggo bisa datang di Holy Mary Rosari ya, gitu mas. Nah, jadi gitu para sedulur, Mas Bo selaku owner itu bersedia membukakan diri. Ada para sedulur semua yang mau ngangsu karo atau tanya-tanya lebih dalam lagi. Siap. Misalnya podcast ini kok langsung ini teko wae langsung ono IG ini Holy Mary Rosari, ono WP jualrosari.com. Nah, matur nuwun Mas Bo atas waktunya, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Matur sembah nuwun. Sekian dari saya, Bejo Swarga Donya, matur nuwun. Monggo Mas karo bisa nih. Mari. Nah, itu tadi obrolan kita podcast Ngangsu bersama Mas Bo. Menarik toh? Kalau masih penasaran terus pengen podcast yang lainnya, pantengin terus Komsos Pepak. Jangan lupa di like, share, subscribe, tombol loncengnya diklik. Saya Bejo Swarga Donya undur diri.